Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Anda Greystone Channel. Dan di video kali ini kita akan mengulas kembali koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini di segmen analisa kripto. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk ya. Teman-teman udah antusias tuliskan koin-koin yang menarik. Jadi hari ini kita akan membahas untuk token PEPU. Ini banyak yang request ya, PP Unchained Layer 2 Ethereum. Dan juga kita akan bahas untuk APU. Nah, ini dua token yang sama-sama tema kodok. Oke, pembahasan kita akan mulai dulu dari si PEPU. Ya, PP Unchained Layer 2. Ini merupakan sebuah project yang saat ini sedang dalam tahap pre-sale, teman-teman. Jadi pre-sale ini membagikan sekitar 40% dari total PEPU yang ada ya, akan dibagikan kepada teman-teman yang mengikuti tahapan pre-sale-nya. Kalau kita lihat di sini di website resminya ppunchained.com, teman-teman bisa melakukan pembelian token ini dengan cara mengkoneksikan dengan wallet yang kalian miliki, entah itu MetaMask, Trust Wallet, ataupun wallet-wallet yang connect sama Ethereum. Lalu teman-teman bisa beli ya dengan beberapa token di sini. Ada Ethereum, ada juga USDT. Atau teman-teman juga bisa pakai kartu. Kartu ini aku nggak tahu sih kartu apa. Tapi yang pasti adalah token ini masih dalam tahap pre-sale dan sudah terkumpul sekitar 19,8 juta US dollar dalam pre-sale ini. Lumayan besar, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari proses pre-sale ini akan selesai dalam 24 jam terakhir, 24 jam ke depan. Nah, PEPU juga sudah bikin white paper mereka ya. Kalau kita lihat dari informasi-informasi di white paper ini merupakan sebuah project layer kedua dari Ethereum. Ya, project ini tentu saja akan running di jaringan Ethereum dan juga memiliki keunggulan seperti scalability, speed, dan juga efisiensi yang lebih murah, teman-teman. Kemudian juga sebagai project layer kedua, tentu saja dia bisa kompatibel dengan banyak sekali platform di app yang ada di jaringan Ethereum. Jadi kalau kita lihat dari pembagian tokenomiknya, 40% ini akan dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk pre-sale, 30% sebagai reward staking, kemudian untuk marketing development mereka itu pegang 10%, lalu ada untuk chain inventory 5%, lalu ada project development untuk yang mengembangkan projectnya itu 7,5%, dan untuk liquidity khususnya untuk liquidity di decentralized exchange. Jadi ketika token ini nanti listing di DEX, ya itu bakalan dapat jatah sekitar 7,5%, akan dibagi-bagikan nih. Contohnya dia listing di Uniswap atau dia listing di ya di platform DEX yang lain ya. Apapun itu ada jatah yang akan diberikan untuk exchange gitu. Total supply yang ada itu ada di 8 miliar token. Secara roadmap, mereka tentu saja saat ini sedang membangun proses membangun komunitas ya untuk dikembangkan lebih besar lagi, dan PEPU sudah tersedia komunitasnya itu di Twitter, di Telegram juga. Teman-teman bisa pantau. Itu. Jadi kalau kita lihat dari mereka punya roadmap ya. Yang pertama adalah mengembangkan basis mereka tentu saja di dunia Web3 ini. Jadi kembangin projectnya supaya otomatis bisa dilakukan transaksi, bisa melakukan transaksi. Komunitas juga sedang dikembangkan. Kemudian kalau sudah masuk ke step kedua, ketika supply-nya udah beredar nih di masyarakat, mungkin tokennya sudah dibeli dalam bentuk pre-sale ataupun dalam bentuk staking, sudah banyak listing, itu akan ada mekanisme burning yang akan mereka lakukan. Burning desire akan dilakukan ya untuk mengurangi jumlah token yang beredar. Kemudian kill original PP. Nah, tujuan dari project ini adalah untuk menghancurkan PP ya yang memang meme coin yang sudah besar gitu. Jadi ya at the end of the day ini adalah meme token. Di keren-kerenan bikin komunitas sebenarnya. PEPU juga sudah diaudit sama namanya Solid Proof ya. Aku sendiri nggak tahu ini media yang real atau ini cuma bikin-bikinan doang. Solid Proof aku nggak pernah denger. Tapi yang biasanya adalah Certic yang terkenal ya. Tapi ya ini dia bikin kayak audit gitu. Saat ini sosial medianya baru 2, ada di Telegram sama di Twitter. Ya teman-teman cek langsung ya. Di Telegram dia punya komunitas mendekati 10.000. Dan juga kalau kita lihat dari informasi yang lain, project ini belum mendapatkan kritik
ya dari para apa namanya community teman-teman. So far masih baik-baik aja, belum terlalu terjadi masalah apapun. Kemudian dari beberapa media juga sudah mengabarkan bahwa presale yang dilakukan oleh Pepu tembus sampai 18 juta. Yang terbaru adalah presale-nya tembus sampai 19 juta selama periode presale. Jadi bisa dibilang token ini banyak banget yang minat. Teman-teman bahkan sudah melampaui apa namanya ekspektasi dari mereka sendiri. Jadi bisa dibilang Pepu cukup berhasil dalam presale-nya kali ini. Semoga ketika dia listing nanti bisa menghadirkan cuan. Karena aku percaya teman-teman yang udah komen ini minta dibahas pasti sudah diam-diam beli nih. Pasti diam-diam udah pada beli ya. Jadi semoga cuan teman-teman. Kelihatannya sih kalau kita lihat dari sini projectnya lumayan bagus. Artinya komunitasnya bagus. Kemudian juga kalau kita lihat dari animo community untuk membeli tokennya juga cukup ramai di presale ini. Kemungkinan bakalan sangat-sangat menarik untuk melihat pergerakan harganya ketika awal listing. Jadi congrats yang udah sempat beli. Oke, karena dia nggak ada chart, kita nggak bahas chart. Next kita akan bahas untuk project berikutnya yang namanya Apu. Apu Staja atau Apu. Ya, ini merupakan sebuah project meme token yang berada di peringkat 218 di CMC. Project ini belakangan volume pedagangnya lumayan bagus dengan volatilitas yang lumayan tinggi. Nah, Apu sendiri merupakan project yang cukup hype juga ya di kalangan pencinta meme token. Ya, sementara sudah listing di banyak exchange, baik itu centralized ataupun decentralized, which is sebenarnya sudah bisa teman-teman beli ya di beberapa exchange. Nah, buat yang bingung beli di mana, teman-teman bisa beli di beberapa exchange ini. Kita pakai CoinEx juga ya, teman-teman. Itu kalau untuk white paper dari si Apu sendiri, white papernya berikut, teman-teman, proof of friend. Jadi friend sama dengan love kurang hate, kemudian dibagi ego dikali God Teams. Jadi kalau kita perhatikan dari projectnya, sepertinya sih project ini memang dibuat ya untuk meramaikan. Apalagi PP salah satu project yang bisa dibilang sangat-sangat diminati ya. Project dengan tema-tema kodok ini belakangan lagi hype di tahun 2024 ini. Ya sebut aja kayak PP, kemudian juga ada Turbo di kodok kuning, terus ya banyak lah proyek-proyek yang akhirnya menggunakan tema kodok. Padahal kalau kita melihat di tahun sebelumnya 2020-2021 itu anjing-anjingan yang mendominasi. Kemudian sempat ayam-ayaman ya, ada Kok Inu, ada proyek-proyek yang ayam. Terus sekarang ini di apa namanya si kodok. Jadi ya itulah teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari sini mereka punya ketentuan ya dari white papernya. Maksimum dari token ini yaitu ada di kisaran 420 miliar token ya supply maksimumnya, sementara current supply-nya ada di 337 miliar dengan jumlah token yang rencananya mereka burning itu akan di 82 miliar token dan kemungkinan akan lebih besar lagi jumlah token yang di burning. Tuh, mereka berencana untuk menghabiskan supply mereka ya sampai 100%. Tapi ya kalau di burning semua ya gimana? Siapa yang melakukan perdagangan? Di Twitter mereka mendapatkan engagement yang menurut saya masih oke, cuman sebagai project baru ya bisa dibilang masih oke, tapi untuk bersaing dengan project-project yang besar mereka lebih banyak perlu viewers sih. Jadi perlu di-develop lagi sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat dari data di Etherscan, di sini kita bisa lihat bahwa token ini sudah di-burning sebanyak 82 miliar ya atau sekitar 19,6% dari total keseluruhan supply yang beredar. Jumlah token yang di-burning itu dalam sehari bisa meningkat jauh tinggi ya di kisaran bulan Juli 2024 kemarin. Jadi terakhir kali mereka burning itu di Juli, teman-teman, di bulan Juli tahun ini. Ya, dan dilihat dari kepemilikan wallet, oh menarik sih, kepemilikan walletnya ini nggak dikuasai oleh exchange. Bahkan beberapa exchange punya kepemilikan di urutan ke-15, ke-26, dan di bawahnya. Artinya token ini masih di hold bagus oleh para holder. Ya, ini ada Apu apa nih? Nama apa namanya nama walletnya. Nah, ini dia punya kepemilikan lumayan tinggi dan terus diakumulasi semenjak Oktober kemarin. Kemudian dari wallet nomor 3, ini justru malah distribusi ya, distribusi tokennya sejak bulan April sampai saat ini.
Sementara kalau kita lihat dari wallet nomor 4, dia punya kepemilikan 1,5%, masih tetap stay hold. Saya melihat Apu masih ada potensi teman-teman, jadi kalau teman-teman ada yang memang sudah beli, ya, yang memang sedang menunggu, harganya koreksi, monggo-monggo aja sih. Kalau kita lihat dari sini saat ini harga Apu lagi berada di level resistance. Secara teknikalnya tentu saja ini bukan area yang recommend buy ya. Jadi justru teman-teman harus mengurangi ego, mengurangi greedy, mengurangi kerakusan, karena di fase-fase seperti ini biasanya pergerakan kemungkinan bakalan koreksi. Token meme ini dengan volume yang terus menurun ya, teman-teman harus kalian waspadai karena rawan sekali terjadi manipulasi. Tuh, jadi semakin tinggi harganya, semakin sedikit yang memperdagangkan, jadi akan ada kemungkinan untuk koreksi dulu pada Apu. Kalau secara teknikal kita biasanya bisa tarik ya beberapa target untuk sebagai level support resistance. Yang biasanya aku pantau sih di Fibo 61,8. Yang ini aku coba buat kasih tanda, mungkin teman-teman bisa mendapatkan inspirasi. Jadi ini adalah support terdekat untuk Apu ya, teman-teman, ada di kisaran 0,000642 sebagai area support terdekat. Sementara sih kalau kita perhatikan dari pergerakannya, ini nampaknya sedang dalam tahap koreksi. Smart money pelan-pelan turun, MACD juga ada indikasi dead cross, kemudian volume perdagangan juga turun, jadi jangan FOMO ya, jangan FOMO, biarkan dulu taking profit dilakukan karena Apu ini udah lumayan naik signifikan. Jadi jangan terlalu dikejar lagi, teman. Kalau yang udah cuan, yang mau TP ya silahkan aja. Apu baru aman kalau dia berhasil tembus dari level 0,008 sebagai level resistance. Setelah itu tidak akan ada resistance yang menghalangi Apu ya. Apu bisa rally, let's say kalau memang dia bisa untuk menembus area tersebut. Jadi bisa rally sampai target yang belum dipastikan. Jadi paling gitu aja pembahasan untuk si Pepu sama Apu. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Sekian, akhir kata saya Andre. Makasih.